Sekali lagi kita berkesempatan untuk berkongsi bersama ringkasan pelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran yang ke-11. Topik pelajaran kita kali ini ialah, merindui Tuhan di Sion. Sion adalah gunung di Yerusalem, dikenal sebagai kota Daud, setelah ditaklukkan oleh Daud. Istilah ini juga merujuk pada seluruh kota Yerusalem atau umat Israel. Dalam Mazmur, Sion disebut sebagai tempat Tuhan yang penting. Pergilah ke Sion untuk bertemu Tuhan, tempat pujian diterima dan orang ditebus berkumpul. Berikut adalah antara bab kitab Mazmur yang kita pelajari pada minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 84 ayat 2, katanya, jiwaku ingin, ya rindu, akan perkarangan Tuhan, hatiku dan jasadku berseru kepada Tuhan yang hidup. Ayat ini berupa satu ungkapan pengagungan terhadap tempat kudus di Sion, yaitu Yerusalem, di mana Tuhan bersemayam. Ayat ini menggambarkan keindahan dan kekaguman terhadap tempat ibadah, yang diwujudkan dalam gambaran pohon-pohon anggur yang indah. Pohon anggur di sini melambangkan kehidupan yang subur dan berkat yang datang dari kehadiran Tuhan. Ini adalah ungkapan dari hati yang haus akan hadirat Tuhan dan keterikatan yang mendalam pada tempat kudusnya. Topik kita pada hari Ahad ialah, sehari di rumahmu lebih baik daripada 1000. Ayat pilihan untuk pelajaran ini sama dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 2 yang berbunyi, jiwaku ingin, ya rindu, akan perkarangan Tuhan, hatiku dan jasadku berseru kepada Tuhan yang hidup. Mereka yang merindukan Tuhan akan datang ke takhta Sion, termasuk yang kecil dan besar, tinggi dan rendah hati. Mereka yang bahagia di sana adalah yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan dan percaya serta mengikutinya. Mereka yang pergi ke sana mengubah kesedihan menjadi berkat, bertumbuh dalam kuasa setiap hari. Meskipun manusia tidak boleh berada di takhta Sion secara fisikal, namun doa akan memungkinkan kita berbicara dengan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Hari Isnin kita membahas topik, berdoa untuk keamanan Yerusalem. Ayat yang kita baca dipetik dari Mazmur 122 ayat 6, katanya, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, semoga makmur mereka yang mengasihimu. Mazmur 122 terdiri daripada beberapa kumpulan mazmur yang menyatukan kumpulan perantau yang gembira sedang menuju ke Yerusalem, yang bersorak-sorai menuju ke Gunung Sion. Mereka memuji Tuhan sambil menyelesaikan masalah berkaitan dengan tuntutan perundangan dan mencari keadilan. Mazmur ini menekankan doa untuk perdamaian, damai untuk kemakmuran, ketenangan, dan hidup harmonis. Mereka yang gembira bertemu Tuhan akan mencari kebaikan di dalam gereja mereka. Pada hari Selasa, topik perbahasan kita ialah, Sion, rumah semua bangsa. Ayat kita diambil dari Mazmur 87 ayat 5 katanya, dan tentang Sion akan dikatakan, dia ini dan dia itu telah dilahirkan dalamnya, dan yang maha tinggi sendiri akan mengukuhkannya. Mazmur 87 memuliakan Sion sebagai tempat yang istimewa di mata Tuhan. Sion diutamakan di atas semua gunung dan dipuji sebagai tempat yang unggul dalam mengajar rancangan penebusan. Keselamatan dari Sion menarik orang dari semua bangsa, dan mereka yang menerima keselamatan itu dianggap dilahirkan di Sion. Pujian bangkit ketika Sion dipikirkan sebagai sumber segala inspirasi, dan di sana orang yang dilahirkan di atasnya akan tinggal selama-lamanya. Topik kita pada hari Rabu ialah, keselamatan dan keamanan Sion. Kita baca dari Mazmur 46 ayat 11 katanya, Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita, Tuhan Yakub tempat kita berlindung. Mazmur 46 menekankan mengenai perlindungan dan kekuatan Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan cenderung tergesa-gesa dan menyebabkan malapetaka, bencana, dan peperangan. Namun, Tuhan memiliki kekuatan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Kita diminta untuk menunggu saat di mana Tuhan akan dimuliakan di bumi, sementara itu, kita diberi jaminan akan kehidupan dari tempat kudusnya dan diminta untuk tetap sabar dan mempertahankan persekutuan dengannya. Pada hari Kamis, kita membahas topik, tidak bergerak seperti Gunung Sion. Kita baca ayat dari Mazmur 125 ayat 1 yang berbunyi, mereka yang menyandarkan kepercayaan kepada Tuhan seperti Bukit Sion, yang tidak dapat diganjak dan tetap selama-lamanya. Kiasma pada Mazmur 125 menunjukkan kepada kita satu ajaran yang hebat, yaitu, mereka yang percaya kepada Tuhan tidak tergoyahkan, Tuhan sentiasa berbuat baik kepada umatnya, kejahatan tidak akan sentiasa bermaharajalela. Janganlah kita berhenti percaya, Tuhan sentiasa berbuat baik kepada umatnya. Jika kita berhenti mempercayai Tuhan, kita akan hancur. Ada kalanya kelihatan lebih baik untuk membiarkan diri kita dikalahkan oleh dosa, tetapi marilah kita terus percaya. Untuk mengakhiri,
Saya membaca petikan dari pena inspirasi, God's Amazing Grace, yang berbunyi, jika mata itu tunggal, jika diarahkan ke surga, cahaya surga akan memenuhi jiwa, dan perkara duniawi akan kelihatan tidak penting dan tidak menarik. Tujuan hati akan diubah, dan nasihat Yesus akan didengari. Pikiran Anda akan tertumpu pada ganjaran besar yang kekal. Semua rancangan Anda akan dibuat untuk merujuk kepada kehidupan abadi masa depan. Agama Alkitabiah akan ditenun ke dalam semua fabrik kehidupan harian Anda. Sekian, semoga ringkasan ini serba sedikit telah membantu Anda semua untuk membuka pemahaman terhadap pelajaran kita pada minggu ini, dan jangan lupa sila tekan like, share, dan subscribe pada channel ini serta tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video untuk pelajaran sekolah Sabat berikutnya. Shalom, dan selamat membahas pelajaran sekolah Sabat untuk minggu ini.